Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Raihan Amar Pratama, Alif Zulham Yuga, Vigi Anggreni, dan Ingrid Widya Putri. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang model-model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Baiklah, langsung saja. Model-model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Dan penyelenggaraan adalah proses atau cara. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penyelenggaraan adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang efektif dan tentunya efisien bagi guru dan siswanya jika dikaitkan ke dalam pendidikan. Hal ini dibentuk agar mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka tentunya. Ada beberapa model penyelenggaraan pendidikan kejuruan antara lain: model orientasi pasar, model sekolah, model sistem ganda, model unit produksi, model pendidikan magang, model pendidikan kooperatif. Model orientasi pasar. Model pertama, pemerintah tidak mempunyai peran atau hanya peran marginal dalam proses kualifikasi pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya liberal, namun kita dapat mengatakan sebagai model berorientasi pasar, market oriented model. Perusahaan-perusahaan atau industri sebagai pemeran utama berhak menciptakan desain pendidikan kejuruan yang tidak harus berdasarkan prinsip pendidikan yang bersifat umum, dan mereka tidak dapat diusik oleh pemerintah karena yang menjadi sponsor, dana dan lainnya adalah dari perusahaan. Konsep pendidikan kejuruan yang berorientasi ke dunia kerja didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja di industri di mana perencanaan ketenaga kerjaan tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Program kebutuhan pasar kerja dan dunia pendidikan seharusnya dirancang secara terintegrasi dengan memperhatikan tujuan dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Model sekolah. Model kedua, pemerintah sendiri merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya birokrat. Pemerintah dalam hal ini yang menentukan jenis pendidikan apa yang harus dilaksanakan di perusahaan, bagaimana desain silabusnya, begitu pula dalam hal pendanaan dan pelatihan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tidak selalu berdasarkan permintaan kebutuhan tenaga kerja ataupun jenis pekerjaan saat itu. Walaupun model ini disebut juga model sekolah, school model, pelatihan ini dapat dilaksanakan di perusahaan sepenuhnya. Beberapa negara seperti Prancis, Italia, Swedia, serta banyak dunia ketiga juga melaksanakan model ini. Model sistem ganda. Model ketiga, pemerintah menyiapkan atau memberikan kondisi yang relatif komprehensif dalam pendidikan kejuruan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan sponsor swasta lainnya. Model ini disebut juga model pasar dikontrol pemerintah. Dan model inilah yang disebut model sistem ganda. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu sekolah kejuruan serta perusahaan yang keduanya bahu-membahu dalam menciptakan kemampuan kerja yang handal bagi para lulusan pelatihan tersebut. Negara yang menggunakan sistem ini diantaranya Swiss, Australia, dan Jerman. Kecenderungan yang digunakan di Indonesia adalah model ketiga ini, di mana pelaksanaan pendidikan sistem ganda dilaksanakan di dua tempat, yaitu di sekolah dan di industri dengan berbagai pengembangannya. Pendidikan sistem ganda adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan dan pelatihan bagi siswa SMK yang melakukan praktek kerja industri, baik yang dilakukan di sekolah maupun di dunia usaha atau dunia industri. PSG pada dasarnya adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian fungsional
yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dengan program pengusahaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Model unit produksi. Model ini pada dasarnya adalah mengembangkan dunia usaha di sekolahnya dengan maksud selain untuk menambah penghasilan sekolahnya, juga untuk menambah pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada siswanya. Model ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan sekolah kepada industri dalam pemberian pelatihan kerja. Dikarenakan pada daerah-daerah tertentu tidak ada industri atau selama kelesuan ekonomi sehingga beberapa industri terpaksa tutup. Misalkan dalam sekolah ini melakukan unit produksi di bidang barang dan jasa seperti usaha jual souvenir atau jasa edit poster dan banyak sebagainya. Tentunya hasilnya juga dapat sangat menjanjikan apabila kita mengelolanya dengan baik dan benar tentunya. Model pendidikan magang. Model yang dimaksud adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelatihan kepada industri dan masyarakat tanpa dukungan sekolah. Sekolah pada tingkat menengah hanya menyelenggarakan pendidikan yang bersifat komprehensif, termasuk di dalamnya dasar-dasar pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan sendiri baru dilakukan pada tingkat politeknik atau setelah sekolah menengah. Model seperti ini misalnya terdapat di Amerika Serikat. Model seperti ini kurang cocok di negara yang sedang berkembang karena sistem magang kurang mampu memenuhi tenaga kerja terampil tingkat menengah. Model pendidikan kooperatif. Pendidikan sistem ganda adalah sistem pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dua tempat, yaitu di sekolah dan industri. Pendidikan kooperatif merupakan sistem pelatihan di industri, sedangkan basis pendidikannya tetap di sekolah. Dengan perkataan lain, PSG merupakan sistem pendidikan secara keseluruhan dan pendidikan kooperatif merupakan bagian dari sistem pendidikan. Berikut beberapa karakteristik dari model pendidikan kooperatif, yaitu yang pertama, dilindungi oleh undang-undang yang kuat, sehingga baik sekolah maupun industri mempunyai ikatan legal yang harus dipatuhi. Yang kedua, memadukan pengajaran yang berorientasi pada lapangan kerja di sekolah dan pengalaman belajar yang berkaitan dengan pekerjaan di industri. Yang ketiga, kegiatan ini direncanakan dan disupervisi secara baik. Yang keempat, adanya pengaturan waktu antara kedua kegiatan secara berlapis berulang yang memungkinkan siswa dapat belajar di sekolah sambil bekerja di industri. Yang kelima, pengalaman belajar bekerja harus sesuai dengan program studi atau tujuan karir subjek didik. Yang keenam, adanya perjanjian pelatihan siswa yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, koordinator sekolah, dan supervisor atau perusahaan. Dan yang ketujuh, diberikannya upah kepada siswa yang sedang bekerja oleh perusahaan yang bersangkutan. Kesimpulan, dari paparan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa model penyelenggaraan adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang efektif dan tentunya efisien bagi guru dan siswanya. Jika dikaitkan dalam pendidikan, hal ini dibentuk agar siswa dapat mengasah kemampuan mereka tentunya. Ada beberapa model penyelenggaraan pendidikan kejuruan, antara lain, ada pendidikan kejuruan yang bertujuan untuk membekali peserta didik pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, yaitu model pasar, model sekolah, model sistem ganda, model kooperatif, dan informal vocation education, yang masing-masing memiliki perbedaan karakteristik serta proses penyelenggaraannya. Efektivitas penerapan model penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus sesuai dengan keadaan atau karakteristik suatu wilayah, sehingga model penyelenggaraan yang dipilih juga mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baiklah, itulah tadi beberapa model-model pendidikan kejuruan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.